Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam acara Khadijah, kajian agama di rumah saja. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam acara yang bermanfaat ini insyaallah. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, terkadang kita berpikir tentang apa tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Apakah manusia diciptakan yaitu dilahirkan, kemudian beranjak remaja, kemudian menikah, kemudian mempunyai anak, kemudian tua dan meninggal, apakah itu saja? Tentu bukan. Manusia diciptakan di dunia ini memiliki tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan tersebut? Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir, Sayyidina Abdullah ibn Abbas menerangkan bahwasanya illa liya'budun di sini adalah illa liya'rifun, yaitu untuk mengenal Allah, untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita beribadah kepada Allah tanpa mengetahui siapa Allah. Karena tidak mungkin kita mengabdi kepadanya tanpa mengetahui tuan daripada sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diwajibkan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahuinya. Bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara mengetahui, yaitu memikirkan, yaitu tafakkur fi khalqillah, yaitu tafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Yaitu kita diperintahkan untuk tafakkur, yaitu memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat langit? Langit begitu luasnya. Ada jutaan bintang yang gemerlap di sana. Begitu indahnya, begitu tingginya. Lalu bagaimana dengan Allah itu sendiri? Bagaimana dengan penciptanya? Tentu lebih indah, tentu lebih tinggi, lebih besar. Maka dari itu, mari kita berbanyak tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih ma'rifat, lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat bumi, ciptaan yang ada di bumi. Kita melihat gunung. Kita lihat gunung begitu besarnya, begitu gagahnya. Lalu bagaimana dengan penciptanya tersebut? Tentu lebih gagah, lebih indah, lebih besar. Dan ini yang akan membuat kita lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan daripada tafakkur tentang fi dzatillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah kita memikirkan tentang zatnya Allah. Bagaimana bentuk Allah, Allah sedang apa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan zatnya Allah. Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Karena otak kita tidak mampu. Seperti contoh kita mempertanyakan tentang apa yang dilakukan Allah ketika Allah belum menciptakan alam semesta ini. Tentu itu adalah pemikiran yang otak kita tidak mampu. Bisa-bisa kita gila memikirkan akan hal itu. Maka dari itu marilah kita memikirkan tentang fi khalqillah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dari diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana diceritakan ketika Allah hendak menciptakan Nabiullah Adam, Allah Subhanahu wa taala bermusyawarah kepada para malaikat. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala beliau berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku ini akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Kemudian para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, mengapa engkau menciptakan seseorang yang hanya akan menumpahkan darah di muka bumi ini, yang akan memunculkan, yaitu membuat saling bermusuhan di muka bumi ini.
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yaitu bukankah cukup kami saja yang Engkau ciptakan, yaitu para malaikat, karena para malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, karena mereka tidak pernah berbuat maksiat, mereka selalu bertasbih kepada Allah dan sebagainya. Kemudian Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak kalian ketahui wahai para malaikat. Kemudian ayat selanjutnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kemudian di situ Allah ajarkan ilmu-ilmu kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika sudah diajarkan, kemudian para malaikat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan ini. Kemudian para malaikat terdiam dan terbisu. Beliau berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kemudian para malaikat tersebut disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Terkecuali yaitu iblis. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam karena iblis merasa lebih alim, merasa lebih tua, merasa lebih mulia daripada Nabiullah Adam yang diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Dan inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di neraka jahanam kelak di yaumil qiyamah. Lalu apa yang menyebabkan Nabiullah Adam disujudi oleh para malaikat dan iblis dan semua makhluk yang ada di surga? Yaitu karena ilmunya. Nah, inilah keutamaan daripada umat manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan manusia ini adalah makhluknya Allah yang paling mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi khalifah, menjadi pemimpin bagi keluarga kita, menjadi pemimpin bagi masyarakat kita, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah. Kemudian tujuan manusia diciptakan adalah supaya ma'rifat kepada Allah, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang muttaqin minas shalihin. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.